Karena ngebubarin ibadah umat Kristen udah jadi agenda rutin tiap tahun di negeri ini. Nolak gereja, bubarin ibadah, udah kayak akidah bagi mereka. Hukumnya wajib. Kalau gak nolak gereja, kalau gak bubarin kebaktian seperti ngerasa dosa. Gak percaya? Yuk kita tarik mundur. Pembubaran ibadah gereja GKKD Bandar Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Kabupaten Cilebut Bogor 25 Desember 2022. Penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon September 2022. Pembongkaran pagar gereja di Kota Cilegon April 2022. Penolakan ibadah Natal di Tulang Bawang 25 Desember 2021. Dan seterusnya minimal 2-3 kali setahun, itu pun yang viral. Belum terhitung yang tidak viral. Mungkin bisa hampir 10 kasus intoleransi per tahun. Jadi kenapa Banser NU sebagai umat Islam suka bantu jaga keamanan gereja tanpa pamrih, tanpa amplop? Kan Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mendengarkan komentar dari beberapa channel muslim dan juga tokoh muslim yang tentu saja tidak mendukung apa yang terjadi di Bandar Lampung, pembubaran ibadah Kristen yang dilakukan oleh oknum RT ya, di sana mengaku sebagai RT rukun tetangga sehingga merasa punya hak untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung demi ya terwujudnya apa yang mereka rencanakan selama ini, teman-teman sekalian, bahwa orang Kristen tidak boleh beribadah, tidak boleh ada izin pembangunan ibadah mereka harus dikacaukan gitu ya. Itu agenda mereka dan itu terwujud ya melalui oknum RT ini. Nah, sekali ini kita akan mendengarkan dari orang-orang muslim tersendiri seperti Ade Armando, kemudian ada Abu Janda dan beberapa yang lain ya, ada Gus Arya dan juga channel muslim yang lain yang mencoba untuk mengedukasi dan memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan, dan mereka meminta dari pihak kepolisian supaya menindak dengan tegas orang-orang yang mengganggu ibadah tersebut. Oleh karenanya langsung saja untuk mengajak kita untuk cek videonya berikut ini. Berita menarik dari Bandar Lampung. Di kota itu terjadi lagi larangan bagi umat Kristen untuk melakukan kebaktian di hari Minggu. Bila ada persekusi jemaat gereja, polisi terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah pengulangan dari kasus-kasus serupa di banyak daerah. Jemaat Kemah Daud tidak beribadah di gereja karena mereka tidak memiliki gereja. Dan mereka tidak memiliki gereja karena tidak kunjung memperoleh izin untuk membangun gereja. Buat mereka pelarangan pembangunan gereja menjadi persoalan serius. Di satu sisi mereka memiliki kebutuhan atau kewajiban untuk beribadah, di sisi yang lain mereka dilarang untuk punya gereja tempat melakukan peribadahan. Agar pembangunan bisa dilaksanakan, tetap diperlukan adanya rekomendasi dari Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Di banyak tempat, FKUB inilah yang kerap menjadi pengganjal. Dalam kondisi begini ya, jalan keluarnya adalah beribadah bukan di gereja. Mereka beribadah setiap minggu, mungkin di rumah, mungkin di ruko, atau di bangunan lain yang sebenarnya peruntukannya bukan untuk peribadahan. Sialnya, mereka yang menolak pembangunan gereja tanpa alasan tadi akan datang kembali dan bilang umat Kristen seharusnya beribadah di gereja. Itu yang saya bilang sebagai lingkaran yang seolah tak berujung. Benarnya sih, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum bagi siapapun untuk membubarkan peribadahan. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada kewajiban bagi umat beragama untuk beribadah hanya di rumah ibadah. Begitu juga tidak ada larangan bagi umat beragama beribadah di tempat yang bukan rumah ibadah. Majelis Ulama Indonesia juga harus bersikap. Pelarangan hak warga beribadah adalah kejahatan. Kita harus lawan bersama. Jadi supaya jelas ya, inilah alasan kenapa Banser NU sering bantu keamanan ibadah di gereja. Karena ngebubarin ibadah umat Kristen udah jadi agenda rutin tiap tahun di negeri ini. Nolak gereja, bubarin ibadah, udah kayak akidah bagi mereka. Hukumnya wajib. Kalau gak nolak gereja, kalau gak bubarin kebaktian seperti ngerasa dosa. Gak percaya? Yuk kita tarik mundur. Pembubaran ibadah gereja GKKD Bandar Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Kabupaten Cilebut Bogor 25 Desember 2022. Penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon September 2022. Pembongkaran pagar gereja di Kota Cilegon April 2022. Penolakan ibadah Natal di Tulang Bawang 25 Desember 2021. Dan seterusnya minimal 2-3 kali setahun, itu pun yang viral. Belum terhitung yang tidak viral. Mungkin bisa hampir 10 kasus intoleransi per tahun. Jadi kenapa Banser NU sebagai umat Islam suka bantu jaga keamanan gereja tanpa pamrih, tanpa amplop? Karena kita mau kasih tahu ke umat Kristen, tidak semua Islam Kristen fobia seperti mereka.
Jadi mereka yang tidak suka Banser NU jaga gereja, intinya mereka juga Kristen fobia akut. Diam-diam senang ibadah gereja dibubarin. Hari ini sedang viral video pembubaran pelaksanaan ibadah. Jadi ada sekelompok orang umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah mingguan, tiba-tiba di tengahnya muncul satu sosok makhluk pakai kaos warna biru yang memaksa masuk ke dalam gereja dan membubarkan pelaksanaan ibadah umat Kristen ini. Dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan yang terjadi adalah kesepakatan itu selalu mengalahkan konstitusi. Makanya kemudian banyak terjadi penolakan pembangunan gereja. TNI atau Polri harus melakukan evaluasi. Kenapa orang yang mau melaksanakan ibadah terus kemudian tidak diizinkan? Ini siapa polseknya, siapa kapolresnya, dan siapa dandimnya? Nah, ini evaluasi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh. Gak cuma soal institusi Polri dan TNI atau kepala daerah, tapi juga para pemuka agama yang harus kita tertibkan. Tanpa itu semua, selama pemuka agamanya terus menyampaikan keyakinan-keyakinan yang salah, yang intoleran, yang nggak menghargai umat agama lain, yang ngejek-ngejekin simbol-simbol agama lain, maka selamanya hal-hal seperti ini akan selamanya terjadi. Ustadz Somad dalam satu ceramahnya dia bilang bahwa orang yang memberikan izin tempat ibadah agama lain selain Islam, maka kepala daerah itu akan mendapatkan dosa jariah. Yang setiap ada orang melaksanakan ibadah di sana, dia dapat dosa. Yang memberikan izin itu, dia dapat dosa. Itu pernyataan Ustadz Abdul Somad. Dan ini viral di mana-mana yang kemudian mungkin itu juga menjadi satu keyakinan kepada si RT berkaos warna biru tadi. Gitu. Mungkin dia ngerasa kalau dia memberikan izin, dia juga akan dapat dosa. Nah, ini bagi saya perbaikannya nggak cukup di level TNI dan Polri, tapi juga level sertifikasi kepada para pemuka agama gitu. Karena kalau pemuka agamanya memberikan fatwa, pernyataan seperti tadi, yang memberikan izin itu bisa mendapatkan dosa jariah, yang dosanya sampai kiamat itu akan dihitung selama ada umat yang beribadah di sana. Ini mengerikan sekali kalau nggak dihentikan. Diri Tuhan. Udah, Pak ibadah, Pak ibadah dulu. Udah biar ya. Sudah biar aja sana. Apa sih, Bang? Ngira cepetan. Oh, ditutup ini. Satu jaga Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Kami kayak ginilah kami minta. Kami dapat. Aduh Tuhan. Maafkan dia ya Tuhan. Maafkan dia Tuhan. Ini bukan gedung gereja, dipakai gereja. Saya tungguin 5 menit. Kalau nggak keluar sih udah kabit. Pak, ini lagi berdoa. Tolong sebentar. Kasih waktu lagi berdoa, Pak. Ada kebaktian di rumah warga, dibubarkan secara paksa. Katanya kesepakatan dari Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Saya ini sebagai orang Islam sering beribadah di jalanan kok. Sholat di jalanan, sholat id, sholat apa. Boleh itu. Kenapa orang Kristen nggak boleh? Alasannya tidak ada izin. Beribadah perlu izin. Tidak. Izin itu hanya dari Tuhan, kecuali untuk membangun gereja. Kalau ada perilaku-perilaku dari pejabat pemerintah yang arogan, yang membubarkan ibadah agama apapun, tolong bersuara ke media. Karena ini tidak benar, karena ini melanggar konstitusi kita. Kita semua diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu dijamin konstitusi. Saya mohon kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan para kepala daerah untuk menelaah peran dan fungsi dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ya, saudara-saudara harus paham, ibadah itu secara manusia, keyakinan itu mutlak. Ini harus dipahami dulu. Maka di situ mutlak orang beribadah, sama halnya
Kalau kita mau beribadah itu nggak nunggu dulu. Masjidnya, perizinannya itu harus jadi dulu. Bangunan masjidnya harus jadi dulu baru kita sholat. Nggak seperti itu. Urusan ibadah itu mutlak. Ini ngawur. Nah, datang RT-nya sama teman-temannya, datang ini ceritanya. Di situ dengan alasan izinnya belum jadi, maka bubarkan tempat ibadah. Pak RT, Anda adalah salah satu RT, rukun tetangga. Anda itu salah satu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya adalah Anda aibnya. Aib seorang rukun tetangga, sedunia salah satu aibnya itu dari Anda. Ada kok seorang RT, kok seorang RT itu seperti itu gitu. Anda itu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya itu Anda. Ini adalah intoleran, saudara. Makanya penting nggak kita suarakan toleransi? Ya kayak begini. Kenapa kita terus ngomong kayak begini? Karena sudah terlalu banyak orang-orang, manusia yang punya beragama, tetapi bermental Tuhan, mengambil haknya Tuhan. Kalau Allah mau itu kan, saya sebagai orang Muslim ya, saya sangat menyayangkan yang kayak begini. Ya. Kalau Allah mau kan, Allah bisa saja hancurkan wihara-wihara, gereja-gereja. Nggak seperti ini. Anda manusia biasa. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 40 itu. Ya, saudara-saudaraku, apa yang kejadian yang viral di Lampung ya, tentang pembubaran orang yang sedang melakukan ibadah, jangan sampai terulang lagi lah kalau bisa. Dan itu jangan sampai diikuti. Itu adalah kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang intoleran. Ya. Dan bapak polisian ya, ini orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah ditangkap, Pak. Jangan kasih ruang deh kayak begitu deh. Harus ditangkap itu. Itu bibit-bibit intoleran itu, Pak. Harus diciduk. Jangan dibiarkan yang kayak begitu. Jangan sampai terulang lagi. Saudara-saudaraku, kita orang Muslim ya, yang disebut katanya mayoritas. Ketahuilah saudara, kita memiliki kewajiban sebagai bangsa yang beragama, yang katanya agamanya kita di Indonesia ini mayoritas. Ayo jalankan kewajiban kita untuk merangkul, melindungi saudara-saudara kita yang minoritas. Bila perlu kalau gak ada tempat ibadah, bantu bangunkan tempat ibadahnya. Setidaknya kalau kamu bantu soal materialnya, kasih izinnya. Dorong. Ya, sekali lagi poinnya saudara, beribadah itu mutlak. Ya, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan bersama dari orang-orang Islam sendiri ya yang ngomong itu ya. Mereka memberikan sebuah edukasi bahwasanya kita di Indonesia itu ya harus saling menghargai, saling menghormati ya. Agama yang ada di Indonesia kan dijamin tuh. Kebebasannya dijamin oleh Republik Indonesia. Makanya Bapak Presiden Jokowi itu pernah berpidato seperti itu. Dan kita berharap bahwa itu bukan hanya sekedar pidato dari Bapak Presiden kita, tapi benar-benar menegaskan gitu ya. Dan kita akan mendukung ya program polisi ya, Polri untuk menindak ya orang-orang yang intoleran, premanisme ya, radikalisme seperti ini wajib gitu, bukan hanya meminta maaf saja. Jadi kalau seandainya itu dibenturkan kepada orang Kristen, apakah orang Kristen menuntut? Tentu orang Kristen pasti memaafkan. Ya, karena orang Kristen diajarkan untuk mengasihi gitu ya, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Nah, jadi seharusnya pemerintah itu langsung saja gitu loh, tanpa basa-basi. Orang seperti ini udah melanggar aturan, ya harus ditangkap saja tanpa diadili. Kan toh juga sudah berapa kali gitu berulang-ulang disuarakan bahwa intoleran itu adalah musuh kita bersama. Radikalisme, premanisme, terorisme yang ada di Indonesia itu adalah musuh kita bersama. Jadi nak perlu minta lagi tabayun dari orang Kristen, apakah kalian memaafkannya? Oke, orang Kristen pasti memaafkan, tapi maksud kita itu adalah hukum tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan demi NKRI. Karena jika tidak dijerat orang-orang seperti RT itu, tentu saja itu akan berulang. Seperti yang disampaikan oleh Abu Janda tadi, teman-teman sekalian, itu merupakan agenda setiap tahun. Ya, bisa 2, 3 sampai 4 kali terjadi pelarangan ibadah, bahkan persekusi tempat ibadah, segelan terhadap gereja. Itu sudah agenda tiap tahun, kata Abu Janda. Dia seorang ustadz loh, dia seorang tokoh agama Islam, dan dia tahu visi misi itu yang dilakukan oleh kadrun-kadrun, sehingga dia selalu menyuarakan tentang ayo pemerintah
tegas dalam hal ini. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, kita sebagai orang Kristen ya kita hanya bisa berdoa. Dan kalau mereka meminta maaf, wajib hukumnya untuk kita memaafkan gitu. Ya jadi kalau seandainya hukum mau menjalankan terus ya silakan juga. Karena demi NKRI, demi Indonesia tercinta kita. Ya kalau mau diproses ya silakan gitu. Ya, orang Kristen tetap memaafkan. Saya secara pribadi kalau ditanya apakah saya harus maafkan orang itu, ya iya. Karena Alkitab katakan dan doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kami, dia katakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan kami bisa mengampuni kami kalau kami tidak bisa mengampuni dia? Maka suka tidak suka kami wajib hukumnya untuk mengampuni. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.